Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Putri Rostiani, NIM 209250101 dari kelas AB5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kewajiban perpajakan pada profesi influencer sebagai wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Saya memilih topik ini karena saat ini profesi influencer semakin banyak diminati, terutama oleh generasi muda. Namun masih banyak yang belum mengetahui bahwa penghasilan dari media sosial juga memiliki kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, saya ingin membahas bagaimana aturan pajak yang berlaku bagi seorang influencer. Baik, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Saat ini perkembangan media sosial sangat pesat. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bukan lagi hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. Seorang influencer bisa memperoleh pendapatan dari berbagai aktivitas, misalnya endorsement, affiliate marketing, maupun kerjasama dengan berbagai brand. Karena penghasilan tersebut diperoleh dari suatu pekerjaan, maka berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Namun kenyataannya masih ada influencer yang belum memahami atau bahkan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa topik ini penting untuk dibahas. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan analisis. Rumusan masalah dalam analisis ini ada 4, yaitu bagaimana kewajiban perpajakan seorang influencer, jenis pajak yang dikenakan, bagaimana cara menghitung pajaknya, dan apa risiko jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban perpajakan influencer sebagai wajib pajak orang pribadi, memahami jenis pajak yang dikenakan, mengetahui cara menghitung pajak berdasarkan studi kasus, serta memberikan gambaran mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Walaupun influencer bekerja melalui media digital, mereka tetap termasuk wajib pajak orang pribadi apabila telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berasal dari peraturan perpajakan, buku, dan jurnal yang membahas perpajakan serta ekonomi digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus yang digunakan. Misalnya, terdapat seorang influencer yang dalam 1 tahun memperoleh penghasilan dari beberapa sumber. Pendapatan dari endorsement sebesar 80 juta, dari affiliate marketing sebesar 25 juta, dan dari kerjasama dengan brand sebesar 45 juta. Jika dijumlahkan, maka total penghasilan brutonya adalah 150 juta dalam 1 tahun. Dari data tersebut kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Sebelum menghitung pajak, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama adalah menentukan jumlah penghasilan bruto. Kemudian, penghasilan tersebut dikurangi biaya operasional sehingga diperoleh penghasilan neto.
Setelah itu dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Hasil akhirnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP yang menjadi dasar dalam menghitung pajak penghasilan menggunakan tarif progresif. Jadi pajak tidak langsung dihitung dari seluruh penghasilan tetapi melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Berdasarkan studi kasus tersebut, penghasilan bruto influencer adalah 150 juta. Kemudian dikurangi biaya operasional sebesar 30 juta, sehingga diperoleh penghasilan neto sebesar 120 juta. Selanjutnya dikurangi PTKP sebesar 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 66 juta. Setelah itu dilakukan penghasilan menggunakan tarif progresif. Untuk lapisan pertama 60 juta dikenakan tarif 5% sehingga pajak sebesar 3 juta. Sedangkan sisa PKP sebesar 6 juta dikenakan tarif 15% sehingga pajaknya sebesar 900.000. Jadi total pajak penghasilan yang harus dibayarkan influencer tersebut adalah 3.900.000 dalam 1 tahun. Dari contoh ini kita bisa memahami bahwa besarnya pajak ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak, bukan langsung dari penghasilan bruto. Apabila seorang influencer tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka ada beberapa risiko yang dapat terjadi. Pertama, dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Kedua, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap data keuangan yang dimiliki. Selain itu, ketidakpatuhan pajak juga dapat menurunkan kepercayaan dari masyarakat maupun brand yang bekerja sama. Karena itu, kepatuhan pajak tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dapat menjaga profesionalisme seorang influencer. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar influencer lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Yang pertama adalah mencatat seluruh penghasilan yang diterima. Kemudian memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha agar pencatatan keuangan menjadi lebih jelas. Selanjutnya, menggunakan aplikasi pencatatan keuangan sehingga setiap transaksi dapat terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, selalu melaporkan SPT tahunan tepat waktu agar terhindar dari sanksi perpajakan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa influencer merupakan wajib pajak orang pribadi yang wajib membayar pajak dan melaporkan pajak atau penghasilan yang diperoleh dari aktivitas digital. Berdasarkan studi kasus yang telah dibahas, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah sebesar 3.900.000 per tahun. Melalui pembahasan ini dapat kita pahami bahwa perkembangan ekonomi digital harus diikuti dengan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan begitu, masyarakat dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus menghindari berbagai sanksi perpajakan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.